Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polda Jawa Tengah memutasi AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa atau Dalmas Direktorat Samapta dalam rangka pemeriksaan. Mutasi ini merupakan imbas dari kasus meninggalnya dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang, Dwinanda Linsia Levi. Sejak tanggal 21 November yang lalu sudah dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polda Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan. Dan saat ini Bitpropam sedang melakukan proses verbalisem terhadap berkas tersebut dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan sidang kode etik yang bersangkutan. Yang diharapkan ini teman-teman sekalian bisa mendapatkan hasilnya pada saat sidang tersebut dilaksanakan. Setelah ini lilin akan mati, teman-teman. Keluarga dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang mendesak polisi mengumumkan hasil penyelidikan, termasuk kejelasan ada tidaknya tindak pidana terkait kematian dosen Dwinanda Linsia Levi. Edi Pranoto dari tim advokasi Untak Semarang menyebut ada banyak potongan peristiwa yang belum bisa dijelaskan polisi. Salah satunya terkait rentang waktu 9 jam terkait informasi meninggalnya Levi yang baru diterima pihak kampus sekitar pukul 14.30 siang. Padahal korban ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 5.30 pagi. Selain itu, hasil visum luar maupun dalam belum cukup menjelaskan penyebab kematian Levi. Gak ada potongan-potongan peristiwa yang belum ada penjelasan. Misalnya yang paling mudah untuk dipahami dan harus dipertanyakan adalah yang kami pertanyakan adalah rentang waktu dari AKBP B yang kemudian kena patsus itu dari jam 05.30 sampai dengan kemudian Inavis datang, kemudian kami justru mendapat informasi dari pihak lain, bukan dari pihak yang berwenang. Ini bagian-bagian yang kemudian kami ditugaskan untuk itu, Mas. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mendorong polisi bisa lebih cepat mengungkap kasus ini seperti yang diharapkan keluarga korban dan pihak Untak. Namun jangan sampai menutup fakta-fakta yang belum tergali untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Ketikapun itu diterapkan, kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti kan unsurnya tidak terpenuhi. Bisa jadi ada fakta lain. Nah, fakta lain itu kan melalui keterangan saksi, melalui pemeriksaan forensik terkait dengan analisis digital forensik CCTV, terkait dengan hasil otopsinya, itu kan harus dibuat garis koherensi yang kuat, apakah memang unsurnya kelalaian atau ada yang lain atau bukan peristiwa pidana, termasuk apakah ada ringkasan rekaman medis almarhum. Intinya kronologi peristiwanya ini kan harus benar tergambarkan fakta-faktanya. Sebelumnya korban ditemukan meninggal di sebuah hostel pada 17 November. AKBP Basuki menjadi orang pertama yang melapor ke Polsek Gajah Mungkur. Meski belum ada kesimpulan pidana, Basuki sudah menerima sanksi penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Tim Liputan Kompas TV.